Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya semua? Hari ini Bapak akan ajak teman-teman jalan-jalan secara virtual ya, atau virtual outing ke daerah Bandung. Mungkin teman-teman yang sudah sering ke Bandung atau sering ke Lembang pernah melihat ada satu pelang besar. Nah, hari ini Bapak akan ajak teman-teman melihat produksi tahu susu Lembang. Adakah teman-teman yang pernah memakan tahu susu Lembang? Atau teman-teman pengen tahu seperti apa sih bedanya tahu susu Lembang dengan tahu-tahu yang lain? Nah, yuk kita ikutin. Di belakang Bapak sudah ada pabriknya. Nah, yuk kita sama-sama lihat teman-teman bagaimana produksi tahu susu Lembang. Yuk. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, tahu susu Lembang terletak di Jalan Raya Lembang nomor 177 Bandung, Jayagiri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini adalah lokasinya teman-teman. Ketika kita masuk ke dalam area tahu susu Lembang, kita dapat membeli tahu susu Lembang secara drive-thru di tempat ini nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu sulit-sulit untuk keluar dari mobil. Rumah produksi tahu susu Lembang ini terbuka secara umum. Jadi teman-teman yang mau melihat cara pembuatannya bisa datang secara gratis dan juga bisa icip-icip nih makanan yang ada di sini. Ketika kita masuk, sudah ada papan informasinya nih teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam untuk melihat produksi tahu susu Lembangnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat tahu susu Lembang, nih bisa banget teman-teman catat alat dan bahannya serta proses pembuatannya. Setelah itu, yuk kita lihat bagaimana cara pembuatan tahu susu Lembang di pabrik ini. Tahap pertama pada pembuatan tahu susu Lembang adalah merendam kacang kedelai. Untuk merendam kacang kedelainya dibutuhkan waktu 4 jam apabila menggunakan air dingin dan 2 jam apabila menggunakan air panas. Nah, kacang kedelai yang direndam pun jumlahnya sampai 13 kilo untuk satu produksi. Nah, selanjutnya akan digiling nih teman-teman menggunakan alat yang besar ini. Alat ini dinamakan penggiling teman-teman. Prinsip kerjanya sama seperti blender kita di rumah. Untuk menghaluskannya jangan lupa ditambahkan air ya. Hasil penggilingannya akan seperti bubur nih teman-teman. Selanjutnya kita akan menghaluskan kacang kedelai ini menggunakan alat khusus. Setelah satu ember penuh, lalu akan diaduk-aduk terus nih teman-teman menggunakan alat khusus supaya kacang kedelai yang mungkin tidak hancur akan menjadi lebih halus. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu merebus kacang kedelainya menggunakan tungku khusus. Tungku yang digunakan terbuat dari batu bata dan semen, supaya bisa menjaga suhunya lebih stabil. Kompor yang digunakannya pun khusus nih teman-teman. Dalam satu pabrik ada 4 tungku besar seperti ini, dan dalam satu hari bisa merebus sampai 40 kg kacang kedelai dalam satu kali produksi. Untuk merebus kacang kedelai ini dibutuhkan suhu lebih dari 100 derajat Celcius teman-teman. Wah, lihat apinya sangat merah sekali ya. Ketika kacang kedelai ini sudah matang direbus, lalu ditambahkan air nih teman-teman. Selanjutnya akan dicoba untuk menghilangkan buihnya dengan cara terus mengaduk rebusan kacang kedelai. Apabila rebusan kacang kedelai sudah matang, selanjutnya akan disiram kembali menggunakan air untuk menghilangkan buih yang ada.
Rebusan kacang kedelai yang sudah matang akan disaring menggunakan kain saring dan juga tangok. Gunanya untuk memisahkan susu kacang kedelai yang akan diproses menjadi tahu dengan ampasnya atau dadihnya. Ampas rebusan kacang kedelai ini tidak akan dibuang sia-sia loh teman-teman. Selanjutnya akan diberikan kepada peternak sebagai bahan untuk makanan sapi. Jangan lupa untuk mengaduk rebusan kacang kedelainya teman-teman. Apabila sudah, akan kita saring lebih lanjut ampasnya menggunakan teknik khusus seperti ini. Apabila semua kacang kedelai sudah habis tersaring, ampasnya akan kita bungkus dan akan kita peras sekali lagi menggunakan tongkat khusus nih teman-teman, supaya susu kacang kedelai yang tersisa bisa dikeluarkan semuanya. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan bibit tahu susu Lembang. Nah, untuk pembuatannya ditambahkan 4 liter susu, 200 gram margarin, dan juga 1 kg garam nih teman-teman. Apabila bahan-bahannya sudah ditambahkan, jangan lupa untuk mengaduk sari kedelainya teman-teman. Lalu kita akan menambahkan biang tahu susunya. Biang ini digunakan dari proses produksi tahu susu Lembang sebelumnya. Nah, biang ini akan didaur ulang teman-teman pada setiap proses pembuatan tahu susu Lembang. Tetapi apabila biang ini sudah tidak bagus, akan dibuang dan diganti dengan biang yang baru. Air biang tahu susu ini digunakan supaya tahu susu yang terbentuk bisa menggumpal teman-teman dan mendapatkan tekstur khusus tahu susu Lembang. Apabila teman-teman ingin mencoba membuat tahu susu Lembang, bisa mengganti biang ini menggunakan cuka yang ada di rumah teman-teman. Apabila tahu susu Lembangnya sudah mulai menggumpal, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pencetakan. Tetapi sebelumnya kita harus mengeluarkan air biang yang berlebih nih teman-teman menggunakan alat khusus, yaitu pipa yang dibengkokkan. Apabila semua biang airnya sudah dikeluarkan teman-teman, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam papan cetak. Papan cetak yang digunakan ada dua bentuk teman-teman, yaitu berbentuk persegi panjang dan juga segi empat. Nah, proses pencetakannya seperti ini nih teman-teman.
Tahu susu yang akan dibentuk ditutup menggunakan kain spandex dan akan ditekan menggunakan papan di atasnya. Lalu ditumpuk sebanyak 5 tumpukan. Setelah ditumpuk sampai 5 tumpukan, di atasnya akan ditekan menggunakan galon berisi air, teman-teman. Nah, proses pencetakan ini gunanya untuk mengeluarkan air yang masih ada di tahu susu Lembang. Proses pencetakan ini berlangsung selama 30 menit sampai semua airnya kira-kira sudah tidak ada lagi, teman-teman. Apabila sudah selesai dicetak, cetakannya akan dibuka lalu akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemotongan tahu susu Lembang. Nah, ini adalah tahu susu Lembang yang sudah dicetak, teman-teman. Bagus ya bentuknya. Tahu susu Lembang selanjutnya akan dipotong secara hati-hati sesuai dengan bentuknya. Lalu akan disusun ke dalam nampan di sampingnya, teman-teman. Proses selanjutnya yaitu adalah proses penguningan. Tahu susu Lembang yang diproduksi memiliki 2 warna, teman-teman. Ada yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna kuning. Proses pemberian warna ini menggunakan 2 tungku yang terpisah, teman-teman. Untuk tahu yang berwarna kuning menggunakan pewarna alami, yaitu kunyit sebagai warna kuning. Proses perebusan tahu untuk penguningan ini memakan waktu selama 20 menit, teman-teman. Selanjutnya, apabila sudah selesai, tahu akan kita dinginkan di dalam rak-rak. Ini dia tahu susu Lembang yang sudah jadi, teman-teman. Wah, bagus ya warna dan bentuknya. Dan ini adalah tahu yang tidak diberikan pewarna kuning, teman-teman. Tahu yang sudah selesai selanjutnya akan dijual nih, teman-teman. Teman-teman bisa membeli seharga 25.000 untuk 1 bungkusnya. Nah, gimana teman-teman? Menarik kan bagaimana cara pembuatan tahu susu Lembang? Nah, di sini ada nggak teman-teman yang penasaran atau pengen langsung mencoba membuat tahu susu Lembang di rumah? Nah, kalau ada silahkan teman-teman buat dan tag media sosial Sade untuk hasil produksi teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya virtual outing kita. Sampai jumpa di virtual outing selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.